adakah alat di rumahmu yang berfungsi untuk mempertahankan suhu air panas? Benda apakah itu? Iya, betul sekali. Benda tersebut bernama termos. Bagaimana ya cara kerja termos sehingga dia bisa tetap mempertahankan suhu air agar tetap panas? Baiklah anak-anak, itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, coba sekarang kalian amati terlebih dahulu buku yang Bu Eka bawa ya. Nah, buku yang Bu Eka bawa ini bagian depannya dinamakan sampul buku. Tahukah kamu bahwa sampul buku ini juga berisi sebuah gambar cerita? Apa sih gambar cerita itu? Dan apa fungsi gambar cerita pada sebuah buku? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang membutuhkan susu setiap saat pasti memiliki termos di rumahnya. Anak-anak, termos adalah sebuah benda berbentuk tabung atau botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak dapat berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Sehingga air panas yang berada di dalamnya akan tetap terasa panas hingga beberapa saat kemudian. Anak-anak, saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga digunakan untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Anak-anak, pencipta termos untuk pertama kali yaitu pada tahun 1902 adalah seorang yang bernama James Dewar. Nah, penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi pada saat itu, untuk menjaga suhu minumannya agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama pada kondisi cuaca dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara ini merupakan wadah yang terbuat dari kaca yang berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London, Inggris. Anak-anak, berikut ini adalah bagian-bagian termos. Nah, termos ini yang pertama terdiri atas tutup sumbat termos. Kemudian ada dinding dalam kaca, bagian berikutnya yaitu dinding luar kaca, kemudian ada air, kemudian ada ruang hampa udara. Nah, ruang hampa udara ini disebut juga dengan ruang vakum, kemudian ada dinding pelindung kaca dan karet penahan kaca yang berfungsi agar dinding kacanya tidak bergeser-geser dari tempatnya. Anak-anak, kita mengingat-ingat kembali dan juga mengidentifikasi benda-benda apa saja ya yang ada di sekitar kalian yang menerapkan prinsip bahan konduktor dan isolator secara bersamaan. Yang pertama yaitu ada panci beserta tutupnya ya. Tutupnya dan pegangan panci terbuat dari ebonit yang bersifat isolator, sedangkan bahan pancinya terbuat dari bahan yang bersifat konduktor. Yang berikutnya adalah setrika. Bagian alasnya merupakan
benda konduktor, sedangkan bagian pegangannya dan badan setrika terbuat dari bahan isolator. Berikutnya adalah spatula. Nah, spatula ini bagian ujung yang digunakan untuk menggoreng terbuat dari besi, sedangkan bagian pegangannya diberikan pegangan yang terbuat dari karet atau dari kayu yang bersifat isolator untuk menahan panas. Yang selanjutnya adalah solder listrik. Nah, solder listrik ini bagian ujungnya yang runcing itu terbuat dari besi yang bersifat konduktor, sedangkan bagian pegangannya terbuat dari bahan isolator. Kemudian ada teko. Teko yang berfungsi untuk memasak air. Nah, pegangan teko ini terbuat dari bahan isolator, sedangkan badan tekonya terbuat dari bahan konduktor. Yang berikutnya adalah serok atau saringan penggorengan. Nah, saringan penggorengan ini terbuat dari bahan konduktor, sedangkan untuk pegangannya terbuat dari kayu yang bersifat isolator. Anak-anak, tugas pertama kalian adalah mengidentifikasi benda-benda yang berada di sekolah dan di rumahmu. Identifikasilah benda tersebut termasuk dalam bahan konduktor atau bahan isolator ya. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan membuat tabel. Jadi kalian mengisi tabel tersebut dengan nama-nama bendanya, kemudian sifat hantarannya bagaimana, dan kegunaannya untuk apa. Bu Eka berikan contoh ya. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Nah, misalnya Bu Eka beri contoh di sini salah satu benda yang berada di sekolah yaitu adalah gerbang sekolah. Nah, gerbang sekolah ini sifat hantarannya apa? Ayo, gerbang sekolah terbuat dari apa? Ya, dari besi ya, sehingga dia sifat hantarannya adalah konduktor. Nah, fungsi dari gerbang sekolah ini apa? Yaitu sebagai pagar keamanan. Nah, anak-anak tugasnya adalah mencari 5 benda di sekolah, kemudian identifikasilah sifat hantarannya dan kegunaannya. Nah, anak-anak, sekarang tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah carilah benda-benda di dalam rumahmu, kemudian identifikasilah sama seperti tugas yang pertama tadi. Di sini Bu Eka berikan contoh, misalnya sofa. Nama bendanya adalah sofa. Sofa terbuat dari apa? Ya, dari kain, kemudian dari kulit, kemudian dari busa ya. Nah, bahan-bahan tersebut sifat hantarannya bagaimana? Ya, dia termasuk ke dalam bahan isolator. Kemudian fungsi dari sofa tersebut adalah sebagai tempat duduk. Itu adalah tugas yang kedua. Sama, yaitu mencari 5 benda di rumahmu, kemudian identifikasilah sifat hantaran dan kegunaannya. Anak-anak, menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apa ya gambar cerita itu? Apa ayo? Ya, gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita atau peristiwa. Nah, gambar cerita ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu memperjelas alur atau isi cerita. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjelaskan isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga adalah menarik perhatian pembacanya. Fungsi yang keempat adalah menambah nilai artistis atau keindahan. Yang kelima adalah sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Jadi bagi orang-orang, bagi seniman yang senang melukis atau menggambar, mengekspresikan perasaannya melalui media gambar. Anak-anak, gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah gambarnya berisi isi tentang buku. Kemudian gambar yang disajikan harus menarik agar pembacanya tertarik untuk membaca buku tersebut. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya.
Ciri-ciri yang berikutnya adalah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembacanya. Nah, coba sekarang anak-anak amati gambar berikut ini ya. Ini adalah sama seperti buku yang Bu Eka bawa di awal tadi, di awal pembelajaran tadi. Hanya beda tema saja dan beda kelas. Ini merupakan sampul buku pelajaran. Nah, di dalam sampul buku pelajaran ini menggambarkan isi dari buku pelajaran tersebut. Nah, apa kesan yang kamu dapatkan ketika kamu melihat sampul buku tersebut? Iya, sampul buku tersebut menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 orang siswanya tentang cita-cita mereka. Nah, buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Nah, sekarang coba kalian buka buku paketnya halaman 153 ya. Kita identifikasi bersama kesan apa yang kita terima ketika melihat sampul buku tersebut. Nah, buku yang berikutnya yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Ini merupakan sebuah novel. Nah, kesan ketika kamu melihat gambar tersebut adalah menceritakan gambar seorang anak yang menderita penyakit yang ganas, yaitu penyakit kanker. Nah, perjuangan pantang menyerah Gita Sesawanda Cantika dalam menghadapi penyakit kanker yang dideritanya. Kemudian, gambar yang ketiga adalah gambar poster. Nah, kesan yang kamu dapatkan setelah melihat gambar tersebut yaitu menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Nah, setiap anak harus berani minum obat agar segera sembuh dari penyakitnya. Anak-anak, tadi ada tugas pertama dan ada tugas kedua ya. Sekarang inilah latihan soal untuk hari ini. Jangan lupa soalnya ditulis ya dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing untuk dikoreksi dan diberi nilai. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.